di beberapa gereja, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, imam atau lektor biasanya memberikan pengumuman bahwa orang tua diharapkan mengajak dan membantu anak-anaknya untuk menghayati liturgi secara baik. Hal tersebut dapat dimaklumi karena banyak umat yang datang ke gereja pada hari Minggu atau bahkan setiap hari hanya sekedar untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang Katolik tanpa atau kurang menyelami hakikat liturgi itu sendiri. Hai, selamat datang di kelas agama Katolik. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja, tetapi khusus untuk hari ini, kita hanya akan fokus pada tugas pertama, yaitu gereja yang menguduskan. Nah, di sini sahabat semua akan diajak untuk memahami liturgi sebagai sebuah upaya dari gereja untuk menguduskan dunia. Di sini, kita hanya akan membatasi diri untuk berbicara tentang bentuk-bentuk dan kegiatan pengudusan yang sering dilakukan di dalam gereja, yaitu doa, perayaan sakramen-sakramen, perayaan sakramentali, serta devosi dalam gereja Katolik. Hal pertama yang mau kita bahas sekarang adalah mencermati dokumen Lumen Gentium artikel 34 yang berbicara tentang doa. Bunyi dokumen tersebut adalah demikian. Oleh karena itu, para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka hidup bersama selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, menjadi korban rohani yang dengan perantaran Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan, penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, liturgi merupakan perayaan iman. Semua orang harus ikut mengambil bagian dalam perayaan ini, bukan saja dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang terpenting adalah ketulusan hati dalam menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Yang kedua adalah imamat umum, melaksanakan tugas pengurusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, dan melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Sedangkan imamat jabatan membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Yang ketiga, bahwa tidak ada keterpisahan antara hidup dan ibadat di dalam umat. Dan yang keempat, berdoa berarti berbicara dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, perlu diingat juga bahwa doa yang baik haruslah berakar dari kehidupan nyata kita. Dan ketika berdoa, berusahalah agar lebih banyak mendengar kehendak Tuhan ketimbang banyak berkata-kata. Sahabat sekalian, setelah berbicara tentang doa, sekarang kita akan berbicara tentang sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen berasal dari bahasa Yunani, yaitu mysterion, atau bahasa Latin sacramentum, yang berarti tanda yang kelihatan akan kenyataan keselamatan yang tak kelihatan, atau dengan kata lain, tanda yang tak kelihatan akan karya Tuhan yang menyelamatkan dalam sejarah umat manusia. Dua unsur hakiki dari sakramen itu sendiri, yaitu materi dan forma. Forma artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi dalam sebuah sakramen, dan materi berarti barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Misalnya,
Dalam peristiwa atau sakramen baptis, formanya adalah kata-kata yang diucapkan oleh imam, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," dan seterusnya. Sedangkan materinya adalah air yang digunakan oleh imam untuk menandai anggota tubuh tertentu dari si calon baptis itu sendiri. Nah, sebagai tanda atau simbol, sakramen memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama, berasal dari ciptaan. Misalnya berasal dari cahaya, api, roti, anggur, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, berasal dari kehidupan sosial. Misalnya mencuci, mengurapi dengan minyak, memecah roti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berasal dari sejarah keselamatan dalam kitab suci. Misalnya ritus Paskah, korban, penumpangan tangan, pengudusan, dan lain-lain. Next, kita berbicara tentang pembagian sakramen-sakramen. Seperti yang sahabat ketahui, Gereja Katolik memiliki 7 sakramen. Nah, ke-7 sakramen tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama disebut dengan nama sakramen-sakramen inisiasi, meliputi sakramen permandian, pengurapan, dan ekaristi kudus. Kelompok kedua namanya sakramen-sakramen penyembuhan, meliputi sakramen tobat atau pengakuan dan minyak suci. Dan kelompok ketiga namanya sakramen-sakramen pelayanan atau perutusan, meliputi sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Sahabat Katolik sekalian, selain sakramen, gereja juga mengadakan tanda-tanda suci berupa ibadat, upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen tadi. Namanya adalah sakramentali. Contoh dari sakramentali adalah pemberkatan rumah, pemberkatan alat pertanian, pemberkatan rosario, pemberkatan kendaraan baru, pentahbisan lektor dan akolit, pelantikan atau pemberkatan katekis, pemberkatan kapel, pemberkatan air suci, dan lain sebagainya. Dan bagian terakhir dari materi ini adalah tentang devosi. Devosi adalah sebuah bentuk penghormatan atau kebaktian khusus kepada rahasia kehidupan tertentu dari Yesus, atau devosi kepada orang-orang kudus. Misalnya devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, devosi kepada sakramen Maha Kudus, devosi kepada hati tak bernoda Maria, novena kepada Santo Santa, dan lain sebagainya. Yang perlu sahabat semua ingat di sini adalah bahwa segala macam bentuk devosi ini sifatnya adalah sukarela, tidak mengikat, juga tidak wajib, dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Demikian video kali ini. Semoga sahabat sekalian memperoleh manfaat dari materi ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang, dan tentunya agar selalu mendapat notifikasi dari postingan-postingan terbaru saya.